Selamat datang di KP Podcast. Podcastnya mahasiswa kebijakan pendidikan. Kembali lagi di segmen Curma, Curhatan Curhatan Mahasiswa. Bareng Oke. Ninis. Ayo, Dan Yoga. Oke, ngomong-ngomong nih ya, kita tuh kayaknya udah nggak kerasa banget udah 8 bulan menghadapi pandemi yang menurutku juga dinamikanya yang naik turun, kayak tetap ada bahagianya walaupun Yap. sedikit, dan tapi juga banyak nggak bahagianya nggak sih? Kita tuh cenderung kayak kesulitan dan belum siap gitu kan waktu awal-awal kemarin si pandemi ini ada. Tapi akhir-akhir ini kita jatuhnya malah kayak capek, bukan nggak siap gitu Iya ya. benar, kalau boleh ngomong nih ya, aku tuh kemarin buka satu tweet bahwa kita tuh sekarang di kondisi ini loh, apa sih, pandemic fatigue atau kelelahan menghadapi pandemi. Jadi banyak faktor yang membuat kita kayak ya udahlah malas, terus habis itu kita susah untuk menjalankan protokol kesehatan dan segala macamnya, dan itu tuh juga sebagai ini juga sih buat kayak karena kuliah yang online dan yang selama 8 bulan daring itu juga menurutku bikin pandemic fatigue itu juga gitu loh. Menurut kalian online learning kayak gini, kalian gimana sih menurut kalian rasanya gitu? ya kalau aku pribadi sih ya mas, ngerasain capek banget kayak dari bangun tidur, kita udah hadapin laptop. Kadang kan kalau sore itu kan kita udah nggak kayak malas buat mikir ya, Iya, iya. apalagi udah jam makan siang. Setelah jam Mm-mm. makan siang tuh rasanya udah capek, males banget buat ngerjain tugas. Itu kan biasanya kita malam sampai larut, terus paginya udah harus kuliah, ngadepin dosen. Kadang nggak dengerin, kadang ngantuk juga. Kayak 24 Bener. jam tuh kuliah gitu gak sih? Iya, malah rasanya tuh si kuliah daring ini rasanya kita kayak 24 jam nonstop. Kenapa? Karena kita kan di rumah. Jadi bangun tidur kayak yang Ayu tadi bilang, bangun tidur kita udah ngadep laptop, ntar kayak ada break dikit doang, itu pun cuman kita pakai buat makan ataupun kamar mandi, itu kadang udah ngerasanya kayak yang ya Allah, gimana gitu rasanya kayak yang Capek nggak sih? capek Nah, banget. bener banget sih. Menurutku ini sih ketika kayak ngerasa lebih apa ya, 24 jam itu lebih kayak kita mikirin kuliah aja, terus habis itu kadang dosen juga kayak udah gini loh, batasan antara waktu kuliah sama enggak itu beda banget ketika kita offline ya. Kalau misalnya kita offline nih, kita paling setengah 8 udah mulai masuk ke kampus, habis itu nanti jam 3 udah kelar, ya udah mikir yang lain kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan online nih kita kayak udah oke, tugas masih ada, oke, bla 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 kayak gitu nggak sih? Dan menurutku ini kadang bikin aku sendiri kayak capek dan stres. Bener nggak sih? Kalau kalian ngerasa stres juga nggak sih kalau misalkan online learning ini? Aku setuju banget mas, karena nggak cuma capek badan yang harus duduk terus di depan laptop, Iya, tapi bener-bener. kadang tuh capek mikir sampai kayak kita nggak fokus buat ngerjain tugas yang harusnya kita bisa maksimal, tapi malah ya udah apa adanya gitu loh, karena kita udah males. Iya, aku jadi kayak mikir, ya ampun capek mikir pengen jadi ikan aja. Aku nggak pengen jadi ikan kayak yang nanti akan muncul tuh timbul-timbul kayak yang meme kesannya kayak yang mau meh rabi wae, meh apalah meh apa, itu meme itu akan sangat ramai ya sekarang ini. Terus lagi pula kita biasanya yang soal waktu itu tadi ya, kita biasanya untuk kuliah biasa itu kita ngechat dosen maksimal jam berapa, jam kerja gitu kan. Nah, dosen pun juga nggak akan ngechat kita, nggak akan menghubungi kita kalau nggak jam kerja kan. Nah, Bener. randomly kadang tuh kita kalau misal segrup atau kita jadi penanggung jawab suatu makul gitu, nanti randomly jam-jam malam gitu, tiba-tiba dosennya ngechat, "Mbak, ini soal UTS ya," kayak yang astagfirullahalazim. Rasanya Aku tahu ini siapa. Iya. Mhm. Rasanya manjegagi, tahu nggak guys? Bener banget sih, karena memang kayak ya kalau misalkan jadi kayak penanggung jawab itu memang tanggung jawabnya juga lebih besar daripada teman-teman kelas ya. Dan menurutku stres di pandemik dan apa ya, online learning ini kayak bikin satu ini loh, kalian pernah tahu tentang burnout gitu nggak sih? Iya, heeh, burnout. Itu juga menurutku bener-bener apa ya, sulit banget untuk buat kita menghadapi kondisi di mana udah pandemi, terus kita nggak siap sama online learning, ditambah lagi kayak mungkin cara kita menghadapinya juga nggak baik, dan literasi kita tentang untuk penanganan hal itu juga buruk. Kalau kalian pernah denger nggak sih burnout itu apa? Iya mas, pernah dengar. Kalau istilahnya di kita apa sih mas?
Mobile. Nah, mobile. Istilah anak-anak Gampangnya. kita ngomong mobile gitu. Mobile. Kalian Biasanya tahu kan kan? kalau offline itu kan kita bisa dapat suasana baru ketika kita bertemu dengan teman-teman kita kayak Iya, bener-bener. kita juga makin ambis banget buat tugas, tapi beda Ha-ha. lagi kalau di rumah kayak kita nggak punya temen, ngerasa sendirian, berat banget kayak buat mikir tuh. Iya, bener. Belum lagi kadang kalau di rumah aja itu kan orang tua kita nggak tahu tuh kita lagi kuliah atau enggak, atau sebenarnya ada tugas apa Curhat enggak. nih. Mulai sesi curhat nih. Entar tiba-tiba nih kuliah, Dek kuliah, beli garam napa gitu kan, randomly gitu. Nah itu kadang nggak kerasa itu juga nambahin beban kita gitu loh. Tanpa kita sadari tuh jadi tambah tekanan belajar kita tuh tambah gitu kalau di rumah. Iya, bener. Sebenarnya kayak kalau mau bilang burnout itu apa sih? Kayak apa ya? Bentuk respon kita terhadap stres dan tidak memiliki harapan akan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi lah, katakanlah seperti itu ya. Sama kayak disampaikan Ayu tadi bahwa gampangnya sih mobile, kayak kita bingung harus ngapain dan nggak punya aku harus aku harus apa, nggak punya strategi lagi lah, katakanlah seperti itu, bukan sih? Dan menurutku ini bukan hanya satu orang aja, bahkan beberapa teman-teman juga pasti ada yang merasakan, entah itu intensitasnya yang berbeda, bukan ya? Kayak misal Ayu mungkin intensitasnya lebih sedikit, terus aku mungkin lebih banyak atau apa kayak gitu. Kalian ngerasa ini nggak sih kalau sebenarnya kita itu bisa untuk menghadapi si burnout ini, tapi kita aja yang nggak paham kayak gitu caranya. Menurut kalian pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Atau mungkin kalian punya trik-trik khusus untuk menghadapi si burnout ini? Sebenarnya kalau si burnout itu tuh kan kita punya tipe masing-masing ya si burnout ini. Kayak misalnya burnoutku tuh terus kehilangan motivasi. Ada juga yang burnoutnya itu terus beneran nggak cuman kehilangan motivasi, tapi dia sampai kayak down dari fisiknya sendiri gitu. Apa fisiknya sendiri istilahnya tepar lah kayak gitu. Nah kalau dari aku sendiri gimana cara aku menghadapi burnoutku itu, biasanya aku cari motivasi, produktivitas yang motivasi untuk lebih produktif kayak gitu. Contohnya misal kayak aku nontonin Study With Me. Itu dikit-dikit nambahin aku untuk kayak oke, orang-orang di luar sana tuh belajar. Oke, jadinya aku punya teman belajar istilahnya kayak gitu dengan aku nonton Study With Me itu. Nah, biasanya kalau si burnout ini udah kebangetan terus sampai udah nggak kuat ngapa-ngapain ya, itu gampang sih kayak kasih kita buat nafas gitu. Kadang kita karena si Break daring gitu ini, ya berarti. iya, karena si daring ini kan istilahnya kayak tadi kita ngomong ya non-stop gitu. Jadi kita nggak sempat nafas, kita nggak sempat untuk menjadi manusia yang sepenuhnya gitu. Kayak yang Jadi ikan. iya, ikan kan kita nggak tahu ikan bobo apa enggak. Kita kan juga nggak bobo jadian, kayak lebih begadang, waktu tidurnya kepotong karena si deadline yang terlalu banyak itu tadi. Ya, jujur ya Mas, Mbak, beberapa waktu yang lalu tuh aku kayak ngerasa, ini aku kenapa sih sebenarnya, kayak badanku tuh jadi cepet capek gitu kan. Terus aku tuh di depan laptop, di depan list tugas yang masih banyak, yang belum aku coretin kan, belum aku kerjain. Tapi aku tuh bingung gitu loh, kita harus mulai dari mana, kayak gitu kan. Iya, Terus benar-benar. sampai beberapa hari yang lalu aku juga ceritakan ke temanku, sebenarnya kalau kayak gini tuh aku kenapa ya? Apa harus yang aku lakukan gitu loh, biar aku tuh nggak Bingung kan? ngerasa gini-gini banget gitu loh di rumah. Terus sampai beberapa aku buka-bukakan sebenarnya ini tuh aku kenapa sih kayak gitu. Iya, Sampai ya itu kan harus apa ya, kita itu memulai mempedulikan diri sendiri lah selama kita di rumah kayak gitu. Terus biasanya sih kalau aku sih harus apa ya, memanage waktu kita bener-bener gitu loh Mas. setuju sih kalau itu. Kapan kita harus bener-bener produktif untuk belajar, kapan kita harus mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya. Karena kita di rumah itu kan kita harus ya tanggung jawab kita banyak juga gitu loh Mas. Bener. Kalau aku sih jujur ya, kayak di awal-awal tuh aku masih nggak terlalu merasa ini. Malah ini sih kalau dari aku seminggu yang terakhir, minggu lalu itu aku ngerasa benar-benar yang tugas itu deadline banyak banget, kayak kita harus ngumpulin proposal bab ini, terus itu UTS segala macamnya, habis itu lagi proker dan segala macamnya yang bikin aku kayak ya ampun stres banget. Dan bener, dan itu aku ngerasa lebih kayak leher tuh tegang, terus badan dan punggung itu sakit-sakit. Iya, Nah, benar-benar. kalau dari aku sendiri gimana caranya tuh mulai ini sih sama kayak Ayu, kayak ngatur prioritas waktunya, lalu habis itu kayak
cari something happy. Misalkan aku meningkatkan endorfin di tubuhku dengan olahraga, jogging atau apa kayak gitu. Terus Nice. home workout atau gimana, terus dengerin musik. Dan yang terpenting itu bagaimana kayak kita memanage stres sih menurutku. Karena burnout ini kan juga salah satu representasi dari stres kita nih. Kalau misalkan kita bisa ngatur stresnya, itu tuh bakal lebih mudah untuk gak burnout. Karena kayak gitu. Kemampuan coping si stres itu sendiri ya. Bener. Terus pola makan nih. Kadang tuh si pola makan tuh nggak kita perhatiin selama kita jadi di rumah ini. Karena anggapnya kayak yang, nanti aku skip aja sarapannya. Karena kan di rumah doang gitu. Ngeleh kah? Padahal ngelet nanti tiba-tiba jam berapa gitu kita vikon terus itu rasa laparnya itu berbeda dengan rasa lapar kita biasanya. Ternyata itu tuh bentuk burnout-nya perut kita bisa jadi kayak gitu. Kayak yang perut kita tuh nggak terima kalau misalnya nggak dikasih makan tapi suruh kerja gitu. Nah, pola makan ini tuh juga salah satu tips untuk relaxin badan kita biar nggak stres itu tadi gitu. Oke, bener sih. Karena memang kadang nih kalau misalnya kita nggak makan kan tubuh kita juga responnya juga buruk toh. Kalau kita gara-gara lapar terus itu bisa pusing atau gimana. Kalian pernah ngerasa kayak gitu kan? Jadi bener sih kalau misalkan dibilang apa pola makan itu juga mempengaruhi selain dari mungkin olahraga ataupun yang lainnya gitu. Iya, nyambung dari yang Mas juga bicarakan tadi kan. Kita tuh bener-bener harus nyari sesuatu yang bener-bener bisa bikin kita kayak ngerasa lost, Nah, ngerasa seneng gitu. Jadi walaupun ya kita harus sempat apa ya meluangkan bener waktu kita untuk ya walaupun tugasnya banyak, tapi kita tuh aku harus ngelakuin ini biar aku tuh nggak sepaneng banget ke tugas-tugasku. bener yuk. Terus buat pola makan tadi juga kadang tuh sampai kayak nggak nafsu makan gitu loh Mas. Iya benar Nggak nafsu sering makan. terjadi. Tapi ya karena dorongan ibu juga yang biasanya Iya. cerewet kan kalau kita Ayo nggak deh makan. pangan. Gua aja yuk. Jadi ya kita harus bener-bener ngatur makan. Kalau enggak ya itu tadi masuk angin, pusing. Bener. Kalau aku sih kemarin jujur kayak ini loh, kita kalau boleh dibilang relate banget sama ini loh. Apa? Pemanfaatan waktu luang. Leisure time kita itu kayak sesibuk mungkin kita itu harus bisa mengatur waktu sehingga kita itu punya waktu luang untuk lepas dari segala macamnya, setidaknya refreshing kayak gitu loh. Mungkin bisa dengan olahraga ataupun kalau kalian punya hobi lain main musik atau mungkin yang hobi masak. Dengan itu kayak kita mungkin bisa lebih bahagia, terus ada rasa senang ataupun ya something new lah. Setidaknya kita nggak mikir propos bab referensi segala macamnya. Wow, that's totally sucks, bro. Iya. Selain itu tuh kita juga kayak selain kita ngasih waktu di leisure time itu, kita tuh baiknya nih ngubah si cara kita untuk menghadapi itu gitu loh. Jadi misalnya kita memulai hari itu dengan benar gitu. Misalnya bangun tidur itu usahakan jangan langsung buka laptop. Kenapa? Karena kalau kita misal bangun tidur buka laptop ngerjain tugas itu bakal kita ngerasanya kayak yang tuh kan nugas lagi kerasanya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita polanya bener kayak yang oke, bangun tidur nggak langsung nugas itu beda. Itu udah pernah tak coba dengan aku baca Harry Potter. Baca aja gitu, baca karena seneng gitu. Terus hari-harinya berjalan kayak yang oke, lebih have fun kayak gitu. Terus habis itu kayak kita ngasih badan kita itu untuk nggak duduk terus. Kita kadang kuliah tuh duduk aja gitu. Apalagi kalau suruh open camp gitu kan, kita duduk terus. Nah misalnya kalau kalian ada waktu break untuk tidak duduk itu, mendingan kayak berdiri terus gerak-gerak. Minimal kalau aku jalan-jalan ke kulkas. Walaupun kulkasnya nggak ada apa-apa gitu. Atau nggak rebahan ya? Iya, rebahan. Terus sok-sokan kayang, asalkan nggak gelempang gitu ya. Itu jadi terus selain itu stay hydrated. Jadi harus minum gitu. Kadang kita tuh kayak udah tahu kita paneng, kita nggak minum. Nah itu kelar sih menurut aku. Karena kalau menurutku minum itu tuh ngasih kita oksigen lebih kan. Terus habis itu bikin fokus kita balik lagi tuh. Bener, aku tuh nggak bisa lepas loh dari air. Kayak kalau misalkan nggak minum tuh bisa kayak ngantuk banget. Jadinya malah kayak berakhir pada rebahan. Kadang kuliah, oke, close cam, mute, tidur. Gak tidur sih, tapi lebih kayak yang sambil dengerin sambil rebahan kayak gitu.
Kalau Ayu gimana yuk? Iya Mas, kayak gitu juga. Jadi kalau kuliah tuh ya harus paling enggak 1 botol lah kita ada Iya di bener. Iya, samping kita bener. buat waktu-waktu gitu kita harus ingat gitu loh, kita harus minum. Terus bener banget sih Mas, kalau kurang minum tuh bikin ngantuk juga, jadi kita nggak Iya. fokus. Terus ini apa ya, untuk kita menghadapi apa ini yang nggak tahu selesainya kapan ya Mas. Kita tuh makanya sampai sekarang juga kan banyak ya Mas webinar-webinar yang membahas tentang kayak gini kan. Iya, Iya Soalnya bener. ini tuh penting banget dan semua orang tuh hampir mengalami ini gitu loh. Iya, karena memang kayak kondisi ini semua orang di dunia itu nggak siap gitu tiba-tiba kayak oke corona I'm coming kayak gitu. Corona tiba-tiba Iya. assalamualaikum saya di sini corona kayak gitu Iya, loh. tiba-tiba dia datang terus kayak yang ya Allah, Ah. ya Allah, apa nih gitu kan. Terus selain itu tuh penting banget buat kita juga. Ini salah satu hack ya. Jadi kita misahin antara workspace kita sama resting space gitu. Dimana kayak misalnya kalau kita nih, ini sering terjadi ya, kayak yang sok-sokan tuh. Pindah kasur, ngerjainnya. Hey, itu tidak akan terjadi. Kamu akan turu. Sama ya bener. Kamu hanya akan tertidur kalau pindah ke kasur gitu. Jadi pisahin gitu. Misalnya kalau aku nih, aku ngerjainnya misalnya pindah ke kamar mbakku gitu. Karena aku kalau di kamar itu ngerasanya kayak yang oke, energiku tuh buat belajar doang gitu. Terus kalau ke kamarku nanti aku akan berakhir di kasur gitu kan. Mung turu, rebahan tok kayak gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman pakai ya. Jadi misahin gitu. Misal kalau kalian rumahku nggak gede atau misalnya kalian terjebak di kos yang nggak bisa misahin gitu. Misalnya gini, meja kalian itu jauhin aja dari kasur. Jadi istilahnya kayak yang kasih oke. batas gitu Bener. antara tempat istirahat kalian sama si tempat kalian kerja gitu. Terus habis itu kayak bikin rutin sleeping schedule gitu. Kalau di handphoneku itu ada jadi kayak yang jam-jam tertentu, kayak misalnya aku ngeset jam 10 aku tidur gitu. Nah itu kalau alarmnya udah bunyi, oh berarti aku harus tidur gitu. Tapi pada faktanya Tapi pada faktanya aku udah mau tidur terus nanti tiba-tiba teman ada yang ngechat, bukannya nomor 1 ini jawabannya. Kemudian aku berpikir, oh my god, jadi aku salah ngerjainnya. Kemudian aku tidur jam 1 kayak Iya. gitu. Itu berarti sebenarnya scheduleku udah bagus, temennya aja kurang ajar. nyalahin temennya ya yang penting. Temennya yang salah ya. Tolong jangan ngechat malam-malam. Kalau dari aku sih ya kayak teman-temanku itu untuk yang misahin workspace sama resting space tuh, misal temanku yang aku banyak punya temen kayak yang rasa karena mereka di kos jadi merasa kalau di kos tuh nggak produktif ataupun mungkin kayak bawaannya nggak bisa ngerjain dengan maksimal dan mereka lebih memilih untuk kayak mungkin pergi ke kafe ataupun workspace yang ada di luaran sana. Tapi ya tetap lagi kan kalau misalnya kondisi pandemi kayak gini kita harus benar-benar bisa menjaga protokol kesehatan ya, pakai masker, 3M itulah, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Benar bukan? Karena memang akhir-akhir ini tuh udah kayak kita susah banget kita mau menjalankan tapi orang lain kayak yang udahlah los aja gitu. Bener banget Mas. Karena sekarang tuh udah kayak nggak ada bedanya gitu loh Mas. Iya Udah bener. bener-bener dibilang new normal ya udah normal. Cuma mereka normal sebenarnya. iya udah Iya. normal. Cuma bedanya kita tetap ya kuliah di rumah, yang kerja juga di Iya rumah. bener. That's why kita juga harus bisa menormalkan si burnout ini bukan? Kalau misalkan kita terus-terusan terjebak dalam burnout itu kayak mungkin bisa juga malah lebih buruk di kita. Bahkan nih, ini bisa juga nggak sih dibilang burnout yang ini loh, anak SMA yang di mana itu yang meninggal bunuh diri gara-gara stres karena nggak bisa ngikutin sekolah, itu juga menurutku salah satu bentuk burnout sih, karena dia nggak bisa ngontrol gimana stres efek ke dia sampai dia oke lah mau mati. Kadang itu kata-kata itu tuh sering banget kita omongin secara nggak sengaja gitu ya. Kayak misal udah proposal nih, deadline, terus ya Allah kok bodoh banget aku ini, mati aja lah gitu. Kadang ada perasaan kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya penting juga dari sosial kita gitu. Kadang si anak itu tuh bisa kejadian kayak gitu karena sosialnya tidak mendukung dia Nggak gitu ada ya. support system ya, Nggak punya benar, support benar. system gitu. Kayak misalnya support system tuh nggak cuma soal pacar ya. Orang-orang kadang Bullshit. hey, ada marah nih jomblo satu ini. Jadi misalnya kalian harus ngebangun ke keluarga kalian apapun ataupun teman kalian gitu.
istilahnya kayak partner belajar gitu, yang bisa ngertiin kalian gitu. Kalau aku punya nih satu temen gitu, nanti minimal satu temen aja gitu. Kamu udah nugas ini belum? Terus misal kalau aku ada masalah, aku ngomongnya ke temen satu ini kayak yang, sumpah ya aku tuh udah ngerjain, tapi misalnya salah gini. Jadi nggak aku simpen sendiri dan orang lain juga bisa ngasih saran gitu. Iya, benar-benar. Setidaknya kita cerita lah ya, terus apa sih kendalanya segala macamnya. Terus bisa saling sharing, bener gak sih? Ayu tadi juga udah ngomong cerita sama temennya. Ya kadang kita tuh nggak butuh dikasih solusi, cuma butuh Pengen didengarkan. didengerin, bener. Itu udah ngerasa kita udah lega banget sih. Oke, kayaknya masalah burnout ini udah bener-bener gak bisa ditolerir lagi. Maka dari itu kita mungkin bisa lebih aware lagi tentang Iya. masalah. Mungkin ini juga bisa disebut kesehatan mental kita kan, karena menghadapi pandemi yang tak kunjung usai. Semoga lah ya Allah segerakan. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi sama teman-teman secara langsung kayak gitu ya. Sehingga mungkin bisa mengurangi lah ya burnout ini. Ya kemungkinan besar sih kita akan mengalami burnout itu gak hanya di pandemi, tapi gimana pun caranya si burnout ini sebagai salah satu efek dari stres kita yang berkepanjangan, bisa nih kita mengatur nya ataupun mungkin meminimalisirnya dengan berbagai cara kayak olahraga ataupun mengatur waktu yang lebih baik, pola makan yang lebih baik, banyak minum air putih. Kayak tadi yang disampaikan Nibras bahwa memisahkan resting room sama resting space sama workspace, sehingga semuanya tuh bisa kayak lebih mudah untuk kita untuk memerangi si burnout ini. Setidaknya meminimalisir lah. Dan yang paling penting lagi nih, give yourself a break gitu. Jadi kita penting banget untuk ngasih diri kita break. Dan breaknya itu tapi nggak boleh kelewatan juga, karena break kan sebenarnya itu salah satu coping stres akademik itu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerjain, stres akademik itu juga malah nambah karena nggak kerjain apa-apa. Intinya itu. Jadi kasih diri kalian break lewat hal fisik maupun mental, yang itu bakal ngaruh ke kalian. Bener banget nih. Maka dari itu mungkin kita habis ini dengerin lagunya Kunto Aji ya, Rehat. Iya. Oke, kembali lagi di radio. Gak berasa radio nih. Iya, ini kita malah kayak radio ya. bukan Mungkin kalau dari aku kayak gitu aja deh ya, daripada nanti kita kelamaan dan teman-teman bosen. Dan mungkin bisa mendengarkan suara-suara kita di next episode. So, thank you so much udah dengerin podcastnya Anak-Anak KP pada kesempatan kali ini. Apalagi nih? Ya, tetap semangat. Jaga kesehatan. Jaga Dan mood. jangan lupa di-follow di Hima KP UNY dan ikutin terus podcast kita berikutnya. Terima kasih. Bener banget. Stay tune on our podcast. So, see you. Bye. Bye-bye. Bye-bye.